Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Labcom yang ketiga, yaitu mengenai analisis makanan ikan. Nah, sebelum pengerjaannya dimulai, ini berikut adalah data yang telah diberikan. Nah, lalu kita copy paste data nama organisme dan volumenya di sebelah kiri seperti ini. Setelah itu kita beri kesesuaian nama. Ini dilakukan jika ada dikhawatirkan karena akan ada kesalahan penulisan nama organisme. Jika telah sesuai, maka akan benar. Ini rumusnya sama dengan if match, terus klik nama organismenya, lalu drag nama organisme semuanya, data nama organismenya semua, lalu match type-nya 0, koma, lalu ketikkan kata sesuai, koma, lalu tanda kutip bintang, dan tutup. Lakukan hal yang sama pada semuanya, dari ikan betina dan ikan jantan. Lalu selanjutnya kita buat kolom baru di nomor unit, rata-rata, volume jenis, dan volume rata-rata. Kita mulai dari nomor ini dulu dengan rumus sama dengan C3 atau organisme dan nomor ikan, lalu enter. Hasilnya C1, jadi ikan jantan pertama yang ada organisme Nitschia-nya. Lalu lakukan hal yang sama pada semuanya sampai selesai seperti video ini. Lalu pada rata-rata kita rata-ratakan dengan rumus average jumlah organisme pada bilangan 1, 2, dan 3 di blok, lalu enter. Lakukan hal yang sama sampai ke bawah. Oke, lalu ke volume jenis dengan rumus VLOOKUP dalam kurung J3 atau nama organisme, koma, nama organisme dan volume di blok semuanya yang warna merah ini, lalu koma, nomor indeksnya 2 karena di kolom kedua yang dibutuhkannya di volume ini, lalu range lookup-nya 0, lalu klik enter. Hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama sampai ke bawah, diklik 2 kali ini. Lalu kita ke volume rata-rata. Cara hitungnya adalah volume jenis dikali rata-rata, lalu enter. Lakukan hal sama sampai selesai ke bawah. Nah, selanjutnya kita buat kumpulan data-data atau tabel ikan jantan jenis organisme jantan 1, jantan 4, dan lain-lain, dan analisis perhitungan lain. Kita mulai dulu yang ini, misalkan yang ada angkanya dengan rumus ini sama dengan if error dalam kurung VLOOKUP dalam kurung lagi via nama organismenya dan C4, koma, yang terus di blok nomor unik dan rata-ratanya, koma, 2 itu pakai rata-rata angka ini, terus koma lagi false, range loop-nya false, terus apa ini namanya, tutup kurung, koma, tanda kutip, tutup kurung lagi, dan enter. Ini hasilnya. Lalu
Dilakukan hal yang sama pada semuanya ini sampai data J59 yang terakhir. Nah, setelah itu jadi rumusnya sama ini juga, yang beda hanya letakkan ini jenis organisme dan kode ikannya ini saja. Nah, seperti ini. Nah, yang ini tuh Nitsia J4, kan yang ini berarti dia jenis organisme Coscinodiscus J18. Sama semuanya. Lalu selanjutnya kita buat perhitungan ini, sigma V, PI, OI, PI kali OI, P, PIJ, dan PIJ kuadrat. Sigma P ini cara hitungnya adalah dengan menggunakan rumus sum if. Sum if dalam kurung di blok data yang warna biru, nah organismenya, lalu koma nama organismenya si ini dibuatnya, koma volume rata-ratanya di blok sampai semuanya. Nah, lalu di enter, dapatkan hasilnya 0,0000070330. Wow. Lalu lakukan hal yang sama sampai di bawah dan ditotalkan. Ini total. Nah, selanjutnya VI, rumusnya adalah sigma V jenis organismenya dibagi total sigma V semua jenis organisme dikali 100, lalu enter. Hasil PI totalnya itu harus 100, dan ini juga lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Lalu selanjutnya penghitungan OI dengan cara sama dengan count A, count A, terus di blok data pertama si Bidulphia ini dari J1 sampai J akhir, lalu dikurangi count black dan blok data yang angka dari J1 sampai J59 dibagi count A di blok data si J1 warna merah ini sampai J terakhir J59 ditutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung dikali 100 dan enter. Lakukan hal yang sama seperti ini, lalu hasilnya seperti ini kan semuanya, lalu di total di sum hasilnya 331, sekian. Lalu selanjutnya VI kali OI, rumusnya gampang, sama dengan OI kali VI, enter, lalu dijumlahkan semuanya. Nah, lalu selanjutnya perhitungan IP, indeks preponderance, menggunakan persen satuannya, jadi jumlahnya harus 100%. Cara perhitungannya yaitu POI si satu jenis organisme makanan dibagi jumlah dari sama dengan PIOI salah satu jenis makanan dibagi PIOI jumlah total dari PIOI jumlah seluruh organisme dikali 100, lalu enter. Ini Cnidaria, terus yang kedua tuh bukan, yang pertama tuh Bidulphia, yang kedua Cephalosporidaan, sampai Thalassemia IP, dan totalnya tuh 100%. Untuk PIJ perhitungannya dari VI Bidulphia atau VI salah satu jenisnya dibagi total VI, lalu di enter. Lakukan hal yang sama, lalu PIJ, PI ikan jantan itu totalnya harus 1. Lalu selanjutnya dikuadratkan, PIJ nya dikuadratkan semuanya, lalu hasilnya dijumlah dan hasilnya 0,2682
0,268 sekian. Setelah selesai, kita buat grafik dari IP atau indeks preponderance untuk mencari jenis makanan apa saja yang termasuk dalam makanan utama, makanan pelengkap, atau makanan tambahan dari ikan tersebut. Nah, kita copy paste jenis organisme dan IP-nya yang tadi di sana. Nah, yang ini nih, di copy paste, simpan di sini. Lalu kita kelompokkan yang presentasinya lebih dari 40%, lalu 4 sampai 40%, dan kurang dari 4%. Jadi didapatkan hasilnya seperti ini. Ada Coscinodiscus 15%, Nixia 8%, Rhizolenia 40%, Thalassianema 32%. Lalu dibuat grafiknya seperti ini. Caranya yaitu klik insert, lalu chart 2D. Setelah itu kita select data, kita berikan datanya ini yang IP warna biru ini, lalu ini deh. Nah, legend seriesnya kita buat ini IP, lalu enter. Oke. Untuk horizontal kategorinya kita yang pakai jenis organismenya. Oke. Nah, oke. Hasilnya seperti ini, lalu diedit untuk jadi pattern. Kenapa dari sini? Tadi ini tuh didapat dari hasil pengelompokan tadi ya. Jadi yang lainnya ini adalah jumlah dari Crustacea, Cetoceros, dan Bidophila. Kenapa? Karena ketiga ini termasuk dalam makanan tambahan karena kurang dari 4%. Lalu diberikan interpretasi. Makanan utamanya ada Rhizosolenia ini, terus makanan pelengkapnya ada Coscinodiscus, Nixia, dan Thalassianema. Sedangkan makanan lainnya termasuk dalam makanan tambahan yang tadi yang kurang dari 4%. Lalu kita buat juga untuk betinanya. Lalu didapatkan hasil bahwa makanan utamanya dari Tintinopsis, lalu pelengkapnya ada Coscinodiscus, Diatom, Rhizosolenia, dan Thalassianema. Dan sisanya ada Vorticella, Nixia, dan Crustacea yang termasuk dalam makanan tambahan. Setelah dibuat betina dan jantan, kita buat luas relungnya. Ikan jantan memiliki nilai BA 3,7 sekian dan betina juga 2,5546. Jadi dia BA-nya ini lebih dari 1, sehingga ikan jantan ini mengonsumsi banyak jenis makanan. Adapun nilai BI yang mendekati 0 menunjukkan bahwa ikan tersebut cenderung tak bersifat generalis. BA ini didapat dari jantan per 1 per sigma dari PIJ kuadrat. Nah, dari PJ kuadrat, lalu enter. Si betina juga 1 per sigma PIB kuadrat berarti. Nah, warna biru tadi. Lalu di enter. Setelah itu perhitungan BI jantan BA dikurangi 1 terus dibagi jenis makanan dikurang 1. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti dikurang 7 dibagi 7. Lalu betina juga sama, lalu enter. Didapatkan seperti ini. Lalu selanjutnya tumpang tindih, kita copy paste PIJ kuadrat, PIB, dan PIB kuadrat. Ini perhitungan PIJ dikali PIB. Kita fokus jenis organisme yang ada
pada ikan jantan dan juga ikan betina. Nah, jadi didapatkan ada Coscinodiscus, Crustacea, Nitsia, dan Rhizosolenia, dan juga Thalassionia. Kita jumlahkan. Setelah itu kita cari nilai CH-nya, yaitu 2 dikali PIJ kali PIB dibagi PIJ kuadrat ditambah PIB kuadrat, lalu di enter. Nah, setelah itu kita interpretasikan berdasarkan hasil hitungan tumpang tindih sebesar 0,35252, dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih ikan jantan dan ikan betina ini tergolong rendah. Nilai tumpang tindih yang mendekati 0 menunjukkan bahwa makanan ikan yang berbeda. Jadi berbeda-beda ya makanannya, ada ini, jadi dia enggak makan satu doang, ini doang atau ini doang gitu. Jadi banyak makanannya. Selanjutnya untuk analisis perhitungan hubungan volume lambung atau volume usus, ini volume dan panjang tubuh ikan. Jadi kita membutuhkan data nomor ikan, panjang total, dan panjang usus yang dikopas dari data soal yang pertama yang ini. Nah, kita kopas semuanya lalu dapatkan hasilnya. Kita kopas dulu lalu diambil satu-satu. Nah, ini untuk volume rata-ratanya juga kita kopas dari data pertama tadi ya. Nah, setelah itu kita kopas dulu nomor ikan dan panjang totalnya masing-masing. Jadi yang kosong ini kita nggak kopas, jadi kita kopas yang ini dan dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk pengkopasan tadi, salinan tadi. Lalu untuk volume rata-ratanya dari average ini dan ini maksudnya, tapi dengan rumus ini. Sum if blok data nomor ikan, lalu koma kriteria nomor ikannya J1, dan blok sum range-nya volume rata-rata mililiter, lalu enter. Didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu dilakukan hal yang sama sampai ke bawah, sampai selesai ke B58 ini. Setelah itu kita cari nilai A, B, dan R kuadrat pada ikan jantan, betina, dan totalnya. Jadi nilai A nya dulu dari nilai intercept dari volume rata-rata dan panjang total, lalu di enter. Tapi ini untuk ikan jantan saja ya. Nah, ikan jantan sampai sini. Untuk yang betina juga sama, ada dari volume rata-rata dan panjang total dari ikan betina saja, lalu di enter. Total kita blok semuanya, jantan dan betina, dan di enter intercept. Yang A ini intercept, dan untuk yang B itu slope. Blokan datanya sama seperti tadi, cuman rumusnya berbeda, jadi slope sama, dan yang ini juga slope. Dan untuk R kuadrat rumusnya RSQ, volume rata-rata semuanya, ini jantan berarti, jantan dan panjang total dari ikan jantan. Jadi enter dalam satuan percentage. Nah, percentage ini percentage. Lalu untuk persamaan umum jantan, betina, total, persamaan umum volume
sama dengan A plus B kali PT panjang total. Jadi untuk si jantan ini dapatkan persamaannya seperti ini. Ini dan ini untuk biar bisa gampang tinggal disalin, gak usah ditulis ini. Kita pakai rumus ini sama dengan tanda kutip M sama dengan tanda kutip and around kali 5 ini jantan yang A, 9 digit ini si jantan 9 digit angkanya, lalu dan tanda kutip and round L5 itu B, nilai B jantan, lalu 9 digit angka nomor ini, dan PT panjang totalnya ditulis lalu diangkat. Sama juga untuk yang betina, berarti datanya dia dapat dari 9 ini dan total dari sini. Setelah itu kita buat interpretasi. Kalau ikan jantan itu di sebesar satu satuan akan mempengaruhi kenaikan volume makanan sebesar 0,00000926 dan nilai determinansi sebesar 0,95%, yang berarti bahwa panjang tubuh dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,00000002. Sama sekali. Dan untuk ikan betina sebesar satu satuan akan mempengaruhi kenaikan volume makanan sebesar 0,0000125352 dan nilai determinansi sebesar 23,91%, yang berarti bahwa panjang tubuh dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,00000065. Nah, untuk interpretasi panjang tubuh ikan jantan dan betina atau total, yaitu sebesar satu satuan akan mempengaruhi kenaikan volume makanan sebesar 0,00000741 dan nilai determinansi sebesar 8,67%, yang berarti bahwa panjang tubuh dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,00000043. Setelah selesai untuk sheet hubungan volume dan panjang volume makanan dan panjang tubuh ikan, selanjutnya kita ke panjang usus relatif ikan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita copy paste, kita salin dulu data nomor ikan atau panjang total ikan dan panjang usus ikan. Setelah itu kita cari nilai panjang usus relatifnya. Nah, kita kopasnya seperti ini ya. Nah, untuk panjang usus relatif itu kita hitung dari panjang usus dibagi panjang total ikan, lalu di enter. Lakukan hal yang sama sampai di bawah. Kita blok dengan warna yang sama agar dapat membedakan mana data ikan jantan dan ikan betina, seperti itu. Nah, untuk ikan betina juga kita blok beri warna yang berbeda. Setelah itu kita buat rata-ratanya dari PUR atau panjang usus relatif, yaitu dengan rumus average di blok data panjang usus relatif yang jantan dan betina semua, lalu di enter. Lalu kita berikan keterangannya dengan panjang usus relatif yang kurang dari 1, maka ikan ini ikan karnivora. Nah, sekian video ini, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam langkah-langkah ini sangat kurang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.